Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya IPP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses ya. Di sini saya akan memanfaatkan ini cangkang telur ya. Cangkang telur ini sudah sekitar 1 minggu dikumpulkan oleh istri saya. Sudah lumayan banyak. Kalau ditimbang mungkin kurang lebih ada sekitar 2 kiloan. Nah, di sini juga ada pisang, ini pisang raja, ini pisang raja yang sudah busuk ya, menghitam ini karena saat itu ditaruh di dalam kulkas, lupa untuk dikonsumsi sehingga menjadi hitam. Nah, dan kalau mau dikonsumsi sudah tidak layak ya sahabat ya, karena setelah saya lihat dari kulkas, saya keluarkan dari kulkas, saya taruh di luar supaya dia mengeluarkan jamur-jamur. Nah, jamur-jamur inilah salah satu unsur bakteri yang nanti sangat baik untuk kesuburan tanaman dan bahkan nanti untuk mempercepat terjadinya penguraian dari pembuatan pupuk cair organik ini. Nah, jadi dari dua bahan ini sahabat akan saya jadikan satu. Nah, bagaimana caranya? Tapi berkenan sahabat like, comment, subscribe, dan tekan lonceng ya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe dan dapat berkomentar terkait cara saya membuat pupuk organik cair super kalsium, kalium, fosfor, dan magnesium yang berbahan utama dari cangkang telur dan pisang busuk serta kulitnya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Ini sementara cangkang telur saya masukkan ke dalam tempat wadahnya. Di sini saya akan membuat yang prosesnya cepat dan sangat mudah, dan hanya dalam waktu 1 minggu sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Oke, pertama-tama cangkang telur ini akan saya hancurkan terlebih dahulu menggunakan tangan saja, karena nanti untuk proses keduanya akan saya hancurkan menggunakan blender menjadi berupa seperti pasta. Oke, hancurkan. Mulai hancur. Selanjutnya setelah kita hancurkan, proses yang sangat penting ini sahabat, proses yang sangat penting untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau virus-virus yang dimungkinkan masih hinggap di cangkang telur ini, harus kita lakukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita rendam menggunakan air panas. Nah, ini air panasnya sahabat, tuh air panasnya, aduh, panas sekali ini. Kita rendam dulu menggunakan air panas ini. Maksudnya seperti saya bilang tadi, untuk menghilangkan atau membunuh virus-virus ataupun bakteri jahat yang terkandung atau menempel di dalam cangkang telur ini. Samping itu juga perendaman ini dilakukan untuk mempercepat penguraian dari unsur kalium yang terkandung di dalam cangkang telur. Karena cangkang telur apabila kita rendam seperti ini menggunakan air panas, dengan serta-merta akan sedikit mengembang sahabat ya. Oke, aduk-aduk dulu, kita tunggu selama kurang lebih setengah jam, baru air panasnya dibuang, baru kita bilas dengan air bersih. Saya akan tunggu sampai setengah jam dan seruput kopi dulu. Ini sudah saya tunggu selama setengah jam dan sudah sambil seruput kopi. Selanjutnya air yang tadinya panas ini sudah menjadi hangat ya, kita buang dulu airnya. Selanjutnya kita bilas dengan air bersih. Membilasnya pun diusahakan menggunakan air hujan ya sahabat, karena air hujan ini sangat baik untuk tanaman. Samping air hujan ini mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi, cukup baik untuk kesuburan tanaman. Tapi apabila air hujan berlebih juga seperti musim hujan hari-hari, dapat mengganggu juga ya perkembangan tumbuh tanaman. Oke, bersihkan seperti ini, lakukan pembilasan. Dari hasil pembilasannya baru kita buang.
Proses selanjutnya ini kita singkirkan dulu karena nanti akan saya lakukan pemblenderan. Sebelum kita lakukan pemblenderan, saya akan membuat bioaktivatornya atau booster dari fermentasi atau pengekstrak dari dua bahan ini. Ini saya siapkan apa ini? Ini air kelapa. Air kelapa ini kurang lebih banyaknya setengah liter ya. Air kelapa ini juga sangat baik sahabat apabila kita jadikan bahan campuran fermentasi atau ekstraksi pupuk organik cair. Sini juga saya siapkan gula pasir kurang lebih 200 gram. Adapun maksud tujuan gula pasir adalah untuk makanan dari, nah ini bahan utamanya EM4. Kalau sahabat tidak ada gula pasir, lebih bagus malah molase, tapi saya di sini tidak ada molase dan bagus juga gula merah, tapi yang ada di dapur hanya gula pasir. Adapun fungsi gula pasir ini hanya sebagai untuk makanannya dari mikroorganisme yang berada di E4, sehingga nanti mikroorganisme yang berada di E4 yang dalam posisi dorman atau tertidur diaduk-aduk. Selanjutnya akan saya masukkan EM4 ini sebanyak kurang lebih 10 tutup dari botolnya E4. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setengah jam setelah mikroorganisme yang ada di campuran E4 dengan air kelapa dan gula pasir ini aktif, ya, saya lakukan pemblenderan atau penghancuran terhadap ini dari cangkang telur ini untuk dijadikan berupa pasta. Adapun manfaat atau fungsi dilakukannya penghancuran untuk mengurai dari bahan-bahan kalsium, kalium, dan fosfor yang berada di dalam cangkang telur ini. Oke, sudah 2 kali dilakukan pemblenderan dan dimasukkan semua ke pot ini. Ini hasil pemblenderannya. Jadi sudah terlihat warnanya seperti warna susu ya airnya. Inilah kalsium, kalium, dan fosfor yang terkandung dalam cangkang telur. Untuk proses berikutnya, sekarang pisangnya ini yang akan saya hancurkan, tapi di sini hanya saya iris-iris kecil-kecil ya, sahabat. Iris kecil-kecil. Oke, semua sudah saya iris-iris. Setelah itu kita lakukan peremasan, kita hancurkan. Kenapa saya tidak menggunakan blender sambil olahraga tangan sahabat ya? Sebenarnya menggunakan blender akan lebih halus, tapi di sini kan kita hanya untuk mencampurkan ini, untuk memadukan unsur-unsur kalsium. Setelah itu baru kita masukkan dari bioaktivatornya yang tadi dari E4 itu sahabat yang sudah saya campur dengan gula ya sahabat ya, dimasukkan di sini. Dalam proses pembuatan pupuk organik cair super kalsium, kalium, dan fosfor, saya akan membuat kurang lebih sebanyak, kita masukkan semua bahan ini. Oke, karena ini masih kurang airnya untuk memenuhi daripada kurang lebih 10 liter, akan saya tambahkan air hujan kembali. Ditambahkan hingga mencapai 10 liter. Oke, cukup. Setelah itu kita aduk-aduk, kita remas-remas sekali lagi. Oke, sudah. Proses terakhir kita lakukan penutupan. Sini saya melakukan penutupannya hanya menggunakan karung ya, sahabat. Kita lakukan penutupan. Setelah itu diikat. Adapun penutupan ini maksud dan tujuannya adalah untuk menghindari dari hal-hal yang buruk, baik itu berupa virus ataupun
bakteri-bakteri yang tidak kita kehendaki ya dari hasil fermentasi ini. Kita tutup, atau bahkan bisa jadi kalau kita buka begitu saja bisa dimasuki kucing atau tikus ya sahabat ya. Nah, begitu. Oke, kita ikat. Selesai. Setelah ini akan saya tempatkan di tempat yang sejuk, yang dingin, bahkan tempat yang gelap bila memang itu ada. Kalau tidak ada tempat gelap sahabat, cukup saja kita taruh di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, atau di sudut-sudut rumah, atau di sudut-sudut bangunan ya, begitu. Nanti ini akan saya panen seminggu setelah ini. Untuk proses pemanenan serta dosis pengaplikasiannya kepada tanaman terhadap kalsium yang super ini, super jos sahabat, simak di video berikutnya nanti ya, karena kalau saya buat lanjut hingga penerapannya kepada tanaman serta hasil dari pengaplikasiannya membuat tanaman menjadi subur, hijau royo-royo, dan bahkan nanti berbuah banyak, terlalu panjang. Terima kasih sahabat sudah menyimak video saya ini sampai selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat ya sahabat ya. Manfaatkan bahan-bahan bekas, makanan-makanan sisa untuk dijadikan pupuk organik yang sangat baik untuk kesuburan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.